Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja di dalam Tuhan Yesus. Judul renungan kita pada hari ini adalah masa depan yang berakar dalam Kristus Yesus. Ayat intinya terdapat dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal dalam hidup kita yang tidak bisa kembali, yaitu waktu, kenangan, dan juga kesempatan. Kemudian ada juga ketiga hal yang tidak dapat hilang dalam kehidupan kita, yaitu pengharapan, ketulusan, dan juga semangat. Pastikanlah kita semua memiliki ketiga hal tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang dalam menghadapi kehidupan ini dengan cara yang apatis. Mereka tidak memiliki pengharapan, mereka tidak memiliki ketulusan, dan tidak memiliki semangat. Bahkan pola pikir mereka pun sudah jauh berbeda dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada dalam generasi kita masing-masing. Tetapi sangat disayangkan banyak di antara kita yang tidak menyadari akan hal tersebut, tidak menyadari akan panggilan-panggilan dari Tuhan. Terkadang kita malah menjadi penyebab atau sumber dari suatu masalah, bukan menjadi pemecah masalah atau pemberi solusi masalah. Malahan kita terkadang terlibat dalam hal-hal yang tidak baik, seperti tawuran, mabuk-mabukan, judi, narkoba, dan perbuatan-perbuatan lain yang tidak baik. Malahan, itu menunjukkan kondisi kerohanian kita yang dangkal dan tidak berakar dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita semua menyambut masa depan ini dengan penuh pengharapan, ketulusan, dan juga semangat. Karena Tuhan Yesus kita telah mempersiapkan rancangan-rancangan yang terbaik untuk masa depan kita masing-masing. Marilah bersama-sama kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada 5 cara yang dapat kita lakukan untuk menyambut masa depan yang Tuhan telah rencanakan bagi kita semua. Yang pertama, berpikir. Maksudnya di sini adalah janganlah kita melakukan sesuatu hal atau memutuskan segala sesuatu tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Yang kedua, bertindak. Maksudnya adalah melakukan sesuatu yang telah difikirkan dengan baik. Lalu yang ketiga, kebiasaan. Kita akan terbiasa dengan berpikir terlebih dahulu lalu kita bertindak. Yang keempat, karakter. Maksudnya akan menunjukkan sifat kita setelah mengikuti langkah-langkah di atas. Jadi, apabila kita berpikir sebelum bertindak atau memutuskan segala sesuatu, baru kita bertindak, lalu itu kita lakukan terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita, lama-lama itu akan menjadi suatu karakter dalam diri kita masing-masing. Lalu yang kelima, yang terakhir, nasib. Maksudnya dari keempat cara di atas itulah yang akan menentukan masa depan atau nasib kita. Di sini ada sebuah ilustrasi. Jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar,
maka kehidupan di dalam telur berakhir. Tetapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah lahir. Begitu juga dengan masa depan kita masing-masing. Untuk mencapai semuanya itu dimulai dari dalam diri kita masing-masing, dalam diri kita sendiri, bukan berasal dari orang lain. Karena hal-hal yang besar selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu akan selalu biru, bunga akan selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberikan pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa-doa kita semuanya. Jangan pernah kita menyerah, dan marilah kita semua menyambut masa depan ini di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan penuh pengharapan, dengan penuh ketulusan, dan juga dengan penuh semangat. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dalam setiap aktivitas kita, dimanapun kita berada. Kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Sekian renungan yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di karakter building berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.